Pada video kali ini, kelompok kami akan menyampaikan beberapa tips menjadi komunikan yang komunikatif. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan komunikan? Komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mudah dipahami atau dimengerti. Artinya, mampu menyampaikan pesan dengan baik. Selain itu, pesan yang diterima oleh penerima sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Menjadi komunikan yang komunikatif adalah salah satu komponen penting dalam pekerjaan. Tidak peduli dimanapun kita bekerja, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik sangatlah diperlukan demi kenyamanan dan kelancaran pekerjaan. Sayangnya, tidak semua orang mampu dan mau untuk menginvestasikan waktu mereka untuk berusaha menjadi komunikan yang komunikatif. Terkadang, meskipun kita sudah berusaha untuk menjadi komunikan yang komunikatif, ada banyak tantangan yang membuat kita sulit menjadi pendengar yang aktif untuk orang lain. Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi, informasi-informasi salah yang menyebar di media sosial sering membuat kita menjadi seorang yang mudah menghakimi dan tidak mau mendengarkan orang lain. Lantas, adakah langkah-langkah khusus yang dapat membantu kita untuk menjadi komunikan yang komunikatif? Yap, tentu saja ada. Karena pada penjelasan kali ini, kita akan membahas mengenai tips menjadi komunikan yang komunikatif. Untuk itu, yuk kita simak penjelasannya. Menjadi komunikan yang komunikatif bisa dengan menerapkan beberapa langkah penting. Di antaranya yang pertama yaitu luruskan niat dengan mendengarkan orang lain untuk mengerti. Langkah paling utama dalam segala tindakan adalah niat. Agar kita dapat menjadi sukses, yaitu dengan niat yang kuat dalam bekerja keras. Dengarkanlah orang lain dengan pikiran yang terbuka, bukan dengan penuh prasangka. Langkah yang kedua yaitu berikan sesedikit mungkin interupsi. Langkah kedua ini memiliki keterkaitan dengan langkah sebelumnya. Dengan niat yang tulus mendengarkan orang lain untuk memahami, maka akankah lebih baik jika kita tidak banyak menginterupsi apa yang orang lain sampaikan. Biarkanlah mereka menyelesaikan pembicaraan terlebih dahulu dan cari jeda waktu yang tepat untuk bertanya atau menginterupsi. Seorang pendengar yang baik akan paham membaca situasi dan tidak akan menyakiti lawan bicaranya meskipun mereka lambat dalam mengutarakan pendapat atau selalu berputar-putar dalam berbicara. Langkah ketiga, memproses apa yang didengar dengan baik. Setelah memiliki niat yang kuat dalam mendengarkan untuk memahami dan memberikan sedikit interupsi pada setiap perbincangan. Langkah selanjutnya adalah berhati-hati saat memproses kata-kata yang kita dengar dari orang lain. Dalam hal ini, kita harus memproses perkataan lawan bicara dengan tenang dan berpikir dengan kepala yang dingin. Jangan sampai kita terlalu sensitif dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Padahal mungkin maksud dan tujuan mereka sebenarnya baik atau ingin memuji kita. Langkah keempat, coba ulangi kembali. Langkah keempat ini adalah mengulangi kembali apa yang kita tangkap dari pembicaraan antara kita dengan lawan bicara. Kiat hebat ini sering dilakukan oleh karyawan yang bekerja dalam pelayanan pelanggan atau customer service. Langkah kelima, berikan kontak mata yang baik. Satu hal yang perlu kita ketahui, mendengarkan secara aktif adalah tentang mendengarkan orang lain dengan seluruh tubuh dan indera kita. Kita tidak dapat mendengarkan orang lain dengan konsentrasi yang baik. Jika kita menghadap kepada suatu hal yang lain,
Lakukan kontak mata yang baik dengan individu tersebut selama percakapan berlangsung. Ini akan membantu kita lebih memahami kata-kata yang diucapkan, ekspresi wajah, serta gerakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Langkah keenam, hindari gangguan media sosial melalui gadget. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita mungkin sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Namun, kemajuan teknologi seringkali mengganggu konsentrasi kita. Sebagai contoh, saat kita sedang mengadakan pertemuan penting dengan klien, tiba-tiba ponsel kita menyala dan terdapat notifikasi bahwa seseorang memberikan komentar pada foto kita di Instagram. Detik itu juga kita mulai tidak fokus dengan pembicaraan yang disampaikan oleh klien. Untuk menjadi pendengar yang baik, coba kurangi gangguan media sosial yang kita miliki. Aktifkan mode senyap pada ponsel atau menonaktifkan notifikasi media sosial saat kita sedang berbicara dengan orang lain. Langkah 7. Menjondongkan badan. Ini adalah salah satu kiat yang baik saat rekam pembaca sedang merasakan lelah atau tidak bisa memberikan energi sepenuhnya untuk mendengarkan lawan bicara. Namun untuk dapat menjadi komunikan yang komunikatif, kita harus tetap memberikan upaya yang maksimal dalam mendengarkan mereka. Kami menyarankan rekan pembaca untuk mencondongkan badan. Mencondongkan badan akan memberikan kita energi yang diperlukan untuk menjadi komunikan yang komunikatif. Langkah 8. Memahami dan merasakan posisi orang lain. Kami tahu bahwa ini adalah hal yang sulit, namun ini merupakan suatu hal yang dapat dicoba dan dapat dilatih secara terus-menerus. Menjadi komunikan yang komunikatif itu lebih dari sekedar memahami. Kita juga perlu merasakan apa yang orang lain rasakan saat ini. Mereka menyampaikan suatu hal kepada kita. Dengan melakukan ini, kita juga dapat mengembangkan rasa empati kepada lawan bicara kita. Langkah ke-9, jangan terlalu cepat menghakimi orang lain agar kita benar-benar bisa menjadi komunikan yang komunikatif. Kita tidak boleh terlalu cepat dalam menghakimi orang lain. Kami sangat tidak menyarankan rekan pembaca melakukan hal ini, karena ini malah akan membuat kita menjadi komunikan yang buruk dan tidak memahami orang lain. Langkah 10, tulis dalam catatan kecil. Ini adalah langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk menjadi komunikan yang komunikatif. Cara ini juga memiliki keistimewaan lainnya, yaitu tidak mengganggu seseorang ketika mereka berbicara. Dengan begitu, kita bisa mendengarkan sambil membuat catatan kecil, sehingga tidak mengganggu pembicara lawan bicara kita. Nilai positif lainnya, kita dapat terus mengingat poin-poin penting yang disampaikan di dalam percakapan tersebut. Nah, itu dia 10 langkah yang diterapkan oleh orang-orang berusaha dan telah berhasil menjadi komunikan yang komunikatif. Jangan lupa ya bahwa menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu komponen yang penting dalam komunikasi dengan orang lain. Dan ini juga akan memberikan dampak positif pada pekerjaan kita. Selamat mencoba.